Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui keputusan kita itu udah benar, baik atau keputusan yang salah gitu. Nah, aku di sini mau sharing pengalaman. Mudah-mudahan pengalamanku ini bisa berguna buat teman-teman. Ini sebenarnya keputusan yang aku sebutkan itu bukan hanya tertutup keputusan teman-teman itu mau bekerja ke luar negeri atau teman-teman itu keputusan dalam kehidupannya. Aku mau sharing ini, mari kita sebari pulang. Dan juga bagi teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, ini nih bisa bahan referensi juga. Jadi yang pada masih berpikir ini keputusan aku yang benar atau enggak ke luar negeri, cerita aku ini jadi bahan referensi buat teman-teman. Jadi bisa tahu step-step untuk berikutnya, insya Allah. Ayo, mari ikutin aku ya. Let's go. Nah, enakan kita ceritanya sambil berhenti aja guys. Jadi itu ceritanya waktu aku mau ngambil keputusan besar bagi aku, keluarga, waktu mutusin pergi kerja ke luar negeri. Pada saat itu tuh aku udah kerja di Brunei. Nah, jadi kejadiannya aku tuh dihadapkan dengan situasi aku tuh ada permintaan sesuatu ke perusahaan, tapi perusahaan ini sepertinya nggak ada mau ngasih kayak gitu, dan aku tuh harus ngasih keputusan, aku tuh harus pindah dari perusahaan itu. Terus ada sesuatu lah di balik itu semua, sehingga aku dihadapkan nggak ada pilihan lain, aku harus pindah dari perusahaan itu. Udah nyari-nyari kerjaan kemana-mana, dapatnya itu di mana? Didapatnya itu adalah di Sudan, di kota Khartoum. Perlu teman ketahui ini kejadiannya itu kira-kira tahun 2012. Nah, pada saat itu tuh ada perang saudara antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, perangan agama seperti itu. Aku tuh harus ngambil keputusan guys. Itu Sudan tuh negara yang susah lah untuk didatangi sebagai ekspatriat atau sebagai TKI atau pekerja seperti itu gitu. Udah aku dengan istri, kita down banget. Kalau memang ini adalah keputusan kita research segala macam bagaimana kota Sudan itu, ngelihat internet di mana bakalan kita tinggal. Dan aku dilihat istri aku bakalan pergi ke grocery store itu tuh kayak di kota ada grocery store dekat di sana, itu negara embargo guys. Aku dan istri itu galau luar biasa. Pada saat itu tuh Rehan itu baru umur 1,5 tahun. Gimana saya bisa ngambil keputusan walaupun kita itu galau luar biasa, dan itu tuh udah rasa ketakutannya itu sangat besar guys. Aku tuh cari informasi, kebetulan ada temen yang pernah kerja di sana, dan temen itu tuh pernah tinggal di suatu tempat di sana itu gitu. Dan dia ngasih tahu, oh itu tempat itu nggak semasalah yang kita pikirkan gitu, karena masih bisa dihandle gitu. Kita masih bisa pergi ke grocery dan masih ada kayak green zone-nya seperti itu gitu. Tapi tetap aja kita masih takut gitu, namanya kota perang, kota masalah gitu kan. Dan akhirnya aku waktu mau narik keputusan, ya udah aku narik keputusan, coba kita lihat gimana positifnya, gimana ini bisa bagus ke karir kita, dan juga tentu finansialnya itu bagus gitu. Karena sebagai kontraktor atau sebagai ekspatriat gitu, semakin kotanya itu mengerikan atau semakin konflik kota itu, biasanya itu pembayarannya itu atau salary-nya itu lebih tinggi. Ya udah kita ngambil sisi-sisi positifnya, apakah kita ini bisa. Ya udah saya keluarkan sisi dari takutan saya dan istri berdua, kita semua akhirnya kita narik keputusan. Ini benar-benar seperti drama banget. Kita ngambil keputusan itu, kita berpelukan berdua. Ya udah, oke, kita pergi ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, kita harus bisa. Sekarang aku flashback lagi. Ternyata pada saat udah kita ngambil keputusan gitu, alhamdulillahnya negara Brunei, perusahaannya itu mau memenuhi apa permintaan aku itu, sehingga keputusan yang udah kita ambil untuk Sudan itu nggak jadi, dan kita itu stay di Brunei. Tapi saya udah melewatkan masa-masa sulit yang harus mengambil keputusan kita pergi ke negara konflik yang membawa bayi di bawah 2 tahun. Itu berat banget buat saya.
Nah, saya bisa ngambil narik di sini nih ada pelajaran sebenarnya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu lebih baiknya itu cari momen keputusan itu harus diambil secepat-cepatnya. Keputusan diambil cepat itu lebih banyak keputusan yang benar daripada teman-teman itu ngambil keputusan itu ditunda-tunda. Kalau keputusan udah ditunda-tunda, kalau keputusan itu baik, itu menjadi bisa keputusan bad. Itu menurut saya. Dan kedua, kalau kita mau ngambil keputusan, coba tinggalkan dulu dari sisi ketakutan kita. Coba dikesampingkan sisi ketakutan kita dan ambil gimana positif dari semua itu. Satu lagi, cari informasi, research sampai mendalam, sampai deep banget research kita sampai kita tuh comfortable bisa ngambil keputusan apapun itu. Saya sampai hubungi teman saya yang pernah sana, saya cari di internet sampai saya itu coba nelfon sana sini karena ini keputusan bukan keputusan saya pribadi, keputusan keluarga. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi teman-teman yang mau pergi ke luar negeri. Coba putusin secepat-cepatnya, apakah ini ada negatifnya, ada positifnya. Gak mesti teman-teman itu berpikiran pergi ke luar negeri itu adalah positif, itu yang baik. Cuman semua keputusan teman-teman itu mudah-mudahan keputusan yang terbaik, keputusan yang benar. Itu menurut saya. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.